أسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر خالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع بصير الحكم العدل اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القدير المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي بر التواب المنتقم العفو رؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع ضار النافع النور الهادي الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما كالذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. فصل ويحرم تفسير بغير علم والكلام في معانيه لمن ليس من أهلها والأحاديث في ذلك كثيرة wal-ijma'u mun'aqadu alaih. Ini bagaimana tentang orang-orang yang mentafsirkan ayat tapi tidak ada ilmu. Boleh enggak? Seperti apa pula syarat-syarat sebagai seorang mufassir. Banyak ada di dalam kitab Imam Suyuti punya kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Kemudian Imam Zamakhsyari juga punya kitab tentang Ulumul Quran. Kemudian para ulama punya, Syekh Nuruddin Aitir punya rahimahullahu taala. Faslun, haram mentafsirnya Al-Quran dengan tidak ada ilmu. Tak ada punya ilmu kita tafsirkan saja. Itu bahaya. Biasanya nih orang-orang di kampung kita ada orang-orang awam, ya, asal-asal tafsir aja. Padahal tidak ke situ, tafsirnya ditafsirkannya ke situ dengan tidak ada ilmu, ya. Seperti contoh dikatakan oleh dia seperti Maliki Yaumiddin, raja-raja agama katanya. Jadi kata dia agama-agama ini punya raja masing-masing katanya. Makanya kalau kita ingin menguasai kerajaan itu sering-sering baca Maliki Yaumiddin. Tak kemana-mana lah odoknya tafsir itu. Pernah saya dengar penceramah satu, jadi katanya dalam surah Al-Muluk itu kan ada itu
Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Apa setelah itu? Samawati wal ard. Habis itu lagi qarrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Apa awalnya itu? Walaqad zayyana samaa'a dunya bimasabiha wa ja'alna rujuman lisyayatin wa atanna. Dan dia qarrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Jadi kan ada awalnya itu. Jadi awalnya apa itu? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur summa irji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Jadi kata penceramah dalam khutbah Jumat itu, dia ustaz tu menyebut katanya, kata khatib tu, ingat waktu tu pesantren waktu tu. Jadi katanya ketika orang-orang itu memandang kepadamu dengan pandangan yang emosi katanya. Jadi ketika orang tu memandang kita dengan pandangan emosi, maka pandang dia sambil membaca ayat itu 3 kali katanya. Karena ayat itu turun, pokoknya Israiliyat lah cerita itu tak mana-mana. Pokoknya ayat itu turun katanya disebabkan karena dahulu ada orang marah ke Nabi Muhammad, kemudian turun ayat itu diperintahkan Jibril kepada Nabi untuk membacakan. Padahal ayat itu tak ada kait mengaitnya dengan itu tu. Tapi dibuat-buatnya saja, dialih-alihkan. Ya dengan tidak ada ilmu lah, hati-hati. Hati-hati. Maka dalam Islam itu kan jelas, ketika seseorang tidak mengetahui, cukup dia mengatakan wallahu a'lam, dah selesai. Wallahu a'lam ni Allah lebih mengetahui. Makan para sahabat hidup di zaman Nabi, dekat dengan baginda Rasulullah. Ketika sahabat Sayyidina Mu'az bin Jabal kan, ketika Sayyidina Mu'az dibonceng oleh Nabi di belakang. Nabi tak banyak yang pernah Nabi bonceng di belakang. Itu dalam riwayat hadis itu, orang-orang yang pernah diboncengi Nabi, Abu Bakar satu, Sayyidina Mu'az bin Jabal satu. Hadis dalam Sahih Bukhari. Ketika Sayyidina Mu'az bin Jabal di belakang, apa kata baginda Nabi SAW? Adakah engkau tahu ya Mu'az yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya? Tahukah engkau apa itu? Apa jawaban Mu'az? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Itu saking tawaduknya Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu ta'ala an. Para sahabat ketika tak tahu masalah hukum, dia menjawab wallahu a'lam. Ya, bukan berarti kita ustaz kemudian kita tahu segala hal. Tidak. Ya. Ini ada pula ustaz, kadang buya, kadang kiai, ketika ditanya kemudian malu menjawab persoalan itu di depan jemaah. Ada jawab aja asal punya wa'an. Itu nyepinang dalam kombik. Apa nanti kanang itu disobik. Buya, saya tadi salat maghrib terbuat rukuk 2 kali buya. Macam mana tu buya? Apa rukuk 2 kali? Iyo. Yalah, boleh-boleh sajanya. Kalau lah boleh-boleh saja, itulah payah hukum itu. Boleh-boleh saja. Ada hukum gini itu boleh-boleh saja. Sajalah itu hukumnya dalam usul fikih 5 atau 7. Tidak ada boleh-boleh saja sebagai sumber hukum. Dengan tidak ada ilmu. Hati-hati. Wal kalamu fi ma'ani. Dan berbicara pada makna-maknanya Al-Quran. Liman laisa min ahliha, bagi orang yang tidak daripada ahlinya, tetap hukumnya haram. Dia berbicara tentang makna Quran, dia berbicara tentang makna jannataini dan kan ada dalam Al-Quran itu. Kemudian ada dalam Al-Quran itu lagi yang itu disebut dengan Sayyidina Hasan dan Husain, diistilahkan dengan Sayyidina Hasan dan Husain oleh orang Syiah. Apa itu? Gulamaini yatimaini fil madinati. Itu dikatakan oleh Syiah, 2 si gulam yang yatim itu adalah Sayyidina Hasan dan Husain. Ada dalam Waqiah juga ada itu. Itu dengan tidak ada ilmu. Ya, biasanya kok gaya-gaya dukun misalnya kok. Dukun biasanya macam itu tuh. Dia buat ayat Al-Quran kemudian dimaknakan dengan makna dia sendiri. Itu tuh. Itu juga hukumnya haram.
Ini Imam Suyuti menjelaskan haram, tak boleh. Maka tak mudah menulis tafsir. Selektif para ulama menulis tafsir. Bahkan para ulama ada yang mengatakan tafsirnya Buya Hamka itu bukan tafsir. Ada Al-Azhar itu. Ya, karena kalau kita buat kepada kriteria tafsir menurut ulama ahli tafsir, mufassir, sangat detail sekali. Ada di dalamnya balaghah, ada di dalamnya mantiq, ada di dalamnya usul fiqih, ada di dalam. Nah, yang paling penting orang yang menulisnya itu menguasai 18 fan ilmu. Ilmu fiqihnya, ilmu ma'aninya, ilmu balaghahnya, ilmu bayannya, ilmu arudnya, ilmu usul fiqihnya, ilmu mustalah hadisnya, ilmu tafsirnya, ulum dan lain sebagainya. Nah, begitu. Kalau sekarang ada yang diperlombakan setiap MTQ itu tafsir, bukan tafsir misbah, ada nama tafsir karangan Al-Imam Az-Zuhaili rahimahullah ta'ala, tafsir Al-Munir. Itu MTQ itu diperlombakan itu. MTQ baik tingkat nasional, tingkat kabupaten, itu cabang tafsir itu memakai tafsir Munir. Nah, gitu. Ada tafsir itu yang ibarahnya itu memakai ma'ani di dalamnya itu memakai sistem metode ulama-ulama turas, dan bahkan dari sisi bahasa itu lebih diutamakan oleh para ulama. Di antaranya tafsir Al-Kashaf lil Imam Zamakhsyari. Beliau Mu'tazilah. Imam Zamakhsyari Mu'tazilah. Tapi banyak dari kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah membaca tafsir beliau. Wal ahaditsu fi dzalika katsiratun, dan hadis-hadis menjelaskan tentang itu sangatlah banyak. Menjelaskan tentang apa? Tentang keharaman mentafsirkan tanpa pakai ilmu, kemudian memaknakan maknanya Al-Qur'an tanpa pakarnya. Jadi kalau kita bukan ahlinya, tak usah. Ya. Wal ijma'u mun'aqadun alaih, dan ijma' pun sudah jelas terhadapnya. Jadi ijma' ulama sudah mengatakan haram, hadis-hadis juga menjelaskan hukumnya haram, maka jangan sampai kita mentafsirkan ayat dengan tidak ada ilmu atau memaknakan ayat dan kita bukan daripada ahlinya. Tak bisa. Kalau kita tengok tafsir kau, tengok tafsir tu, tu ceramah kau. Itu buat pula cik tafsir tu, pendusta kita. Itu namanya kita membuat tafsir yang sudah ada ditafsirkan oleh para ulama. Maka kejujuran ilmiah itu penting. Buat notnya di bawah. Marajiknya di bawah ini. Ini sebagaimana ditafsir ini. Ini sebagaimana ditafsir ini. Ditafsir ini. Begitu dia. Nah. Wa amma tafsiruhu lil ulama, adapun tafsirkannya Quran itu oleh ulama. Ini ulama nih, bukan orang awam. Fajaizun, maka itu boleh, hasanun, bahkan itu baik. Kalau ada yang mentafsirnya itu ulama, ya ulama berarti dia memiliki fan ilmu yang disyaratkan sebagai ahli tafsir ini. Maka itu boleh dan itu baik. Dia kan jenis tafsir tu ada beberapa jenis tafsir. Ada tafsir ijmali, ada tafsir tahlili, ada tafsir maudhu'i. Satu lagi tafsir apa? Tahlili, ijmali, maudhu'i. Itu tafsir. Ya, ada tafsir berupa judul. Umpama masalah salat dikedepankan ayat masalah salat kemudian ditafsir maudhu'i. Ada tahlili, itu per ayat dibuat. Ada ijmali, itu lebih terperinci lagi sampai ke sumber-sumber hukum pun dibahas. Nah itu. Ada tafsir ahkam, ada ayatul ahkam, ayat mengenai masalah hukum-hukum ada pula. Itu yang paling bagus itu. Kalau ada terjemahnya bagus antum punya itu. Syekh Ali Sabuni rahimahullah, baru wafat meninggal dunia di Turki. Syekh Ali Sabuni punya kitab Safwatut Tafasir kalau tak salah. Satu, kemudian tentang ayatul ahkam, tafsir tentang ayat ahkam. Kemudian Al-Imam Al-Lusi, itu bagus juga itu, tafsir tentang ayatul ahkam beliau. Bagaimana kita tidak mengatakan ulama-ulama itu tidak bermazhab?
ulama mazhab itu menulis kitab tafsir ahkam itu, diarahkan kita mengambil pendapat mazhab beliau. Jadi seperti Imam Alusi dengan mazhabnya Hanafi, itu mentafsirkan ayat-ayat itu lebih berat ke Hanafinya. Tapi ketika Imam Sya'ali Sabuni rahimahullah dengan Syafi'inya, itu lebih berat pula mengambil hukum-hukum Islam itu kepada Syafi'i. Contoh tentang ayat Abiris Sabil, tentang ayat tak boleh perempuan haid masuk masjid. Perempuan yang tak boleh masuk masjid. Wala abiris sabil. Jadi abiris sabil itu, wala abiris sabil. Jadi abiris sabil itu, kata beliau, yang abiris sabil itu, orang tadi masuk, kemudian dia menetapnya itu tidak begitu lama, maka dia boleh perempuan haid. Ini dalam qaul mazhab Hanafi. Tapi ketika kita buka qaul dalam mufassirnya ulama Syafi'i, maksud abiris sabil itu masuk kemudian langsung keluar, tidak mukus. Itu abiris sabil. Contoh, ada ustaz di dalam ini masjid nih, kita haid, perempuan haid, dia nak ngantar makanan untuk ustaz berbuka. Kan biasa-biasa tu di masjid-masjid kita kan biasa itu kan. Ni ibu ni haid nih. Dia ambil oleh ibu ni makanan dari rumahnya, dibawa langsung ke masjid, diantar masuk. Habis itu diletakkan di dekat meja ustaz, mungkin ada di depan. Habis itu ibu tadi pergi ke luar. Itu disebut dengan ubur katanya. Nah, itu tuh boleh katanya. Itu yang ubur, bukan dia menetap di masjid. Jadi di Hanafi tadi ada yang mengatakan dia ubur, dia berputar-putar dengan lama, itu masih ubur. Nah, berbeda dengan mukus. Mukus tu dia menetap di masjid, duduk dia sejenak, tu sudah makas namanya tu. Mukus itu yang haram gitu. Jadi ada pendapat para ulama membolehkan ketika dia ubur, dia masuk, kemudian dia keluar, dia dalam keadaan haid, boleh selama dia tidak mukus. Itu dalam mazhab kita Syafi'i. Faman kana ahla lit-tafsir. Siapa orang yang dibolehkan, ulama yang dibolehkan? Man kana ahlan lit-tafsir. Orang yang memiliki kemampuan untuk mentafsir. Itu boleh. Tapi kalau dia bukan ulama tafsir, ya tetap tak boleh. Siapa dia orang yang memiliki kemampuan untuk mentafsir itu? Ulama tafsir itu jami'an li adwa'il lati ya'rifu biha ma'nah. Mengumpulkan ya, jami'an ya, lil adawat, alat-alat yang mengenal dengan alat itu akan maknanya Al-Quran. Jadi dia punya ilmu alat. Mana dia? Itu yang 18 tadi. Ada nahu, ada saraf, ada balaghah, ada mantiq, ada ma'ni, ada ilmu arud, banyak dan lain sebagainya. Tu. Jadi kalau dia tidak mengetahui fan ilmu yang 18 itu, berarti dia tak boleh mentafsirkan ayat. Hati-hati kita. Jadi kalau kita tak tahu, kita tidak faham kita cara mentafsirkan daripada, tak punya kita ilmu alat yang 18 tadi, maka kita tidak dibolehkan dalam syarahan para ulama untuk menjadi tafsir atau mentafsirkan beberapa ayat-ayat Al-Quran. Nah, begitu dia. Jadi harus tahu dulu kita, ya, harus faham kita tentang alat-alat itu. Dan ya, lebih banyak di atas zannya. Zan itu sangkanya. Akan maksud daripada yang ditafsirkannya. In kana mimma yudrik bil ijtihad, sekalipun ia memperolehnya dengan ijtihad. Jadi ada yang dengan hasil idraknya sendiri, itu ijtihad namanya. Ada dengan cara zannya. Zan itu dia sangka-sangka saja. Wa ghaliba ala dhannihi al-muradu fassiruh in kana mimma yudriku bil ijtihad. Seperti apa? Ma'ani, seperti makna-makna yang ada di dalam Al-Quran, atau seperti ayat-ayat hukum, ya, baik itu yang nampak atau yang tak nampak, umum dan khusus, ayat tentang am, ayat tentang khas,
Mana ayat tentang am? Ya ayyuhalladzina amanu am. Ayat tentang khas mana? Ha? Ayat tentang khas, terkhususnya. Mana ayat itu? Kulli azwaji. Itu khusus itu. Muhammad, katakanlah kepada istri-istrimu, berarti istri-istri Nabi. Ayat tentang niqab istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ayat daripada ayat khas. Banyak ayat khas, ada am. Panjang pembahasan kita dalam usul fikih itu. I'rab wa ghairi zalik. Wa in kana la yadriku bil ijtihad. Dan sekalipun juga tidak diperoleh dengan ijtihad. Mana contoh seperti kal umuril lati tariqaha naql. Seperti yang sudah tertera jalannya dengan nakal. Nakal ini pasti. Dalil yang ada di dalam Quran itu tidak bisa diijtihadkan. Jadi tidak bisa kita menerka-nerka sebuah hukum kalau hukum itu sudah hukum nakal, hukum pasti. Maka hukum itu kan ada dua dia, ada hukum akli, ada hukum nakli. Hukum akli, hukum akal. Hukum nakli, hukum dalil, nas. Itu. Jawas harus faham juga dia. Jangan minta dalil-dalilnya. Dalil mana nanya minta? Dalil akal kah atau dalil nakal? Kalau dalil bukan dail. Kalau dail fal. Kalau dalil akal ada. Ya. Kalau dalil nakal juga ada. Akal berarti dalil itu akal. Itulah yang ada di dalam akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Wujub, wajib. Kemudian apa lagi? Mustahil, jaiz. Itu seluruhnya dalil akal. Nakal ada juga. Nakal itu dalilnya dalil nas secara pasti. Nakal ini pun ada dua nih. Ada bil ijtihadi ay dhanni, ada bil qat'i. Kalau antum ngaji usul fikih jumpa nanti itu. Dalil dua, al-aqli kemudian an-naqli. Aqli ini yang dibahas dalam akidah, wajib, mustahil, jaiz. Sedangkan yang naqli, nakal ada dua. Ada yang zanni, ada yang qat'i. Zanni ranah ijtihad, sedangkan qat'i itu dalil qat'i. Contoh yang ranah ijtihad seperti dalam ayat yang ranah ijtihad, aw lamastumun nisa, atau menyentuh aw lamastumun nisa, saling menyentuh, itu ranah ijtihad. Satu lagi, ini banyak berkaitan dengan perempuan yang ranah ijtihad. Salasata quru. Nah, apa awal ayatnya itu? Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Itu ranah ijtihad itu zanniyan. 3 kali suci. Ada maksudnya 3 kali suci itu dihitung dengan hitungan haid. 3 kali haid. Ada yang mengatakan enggak, bukan haid tapi dihitung dengan hitungan suci. Suci, haid, suci, haid, suci, haid, suci. Setelah itu ada barulah dengan haidnya. Maka itu ranah ijtihad. Tapi ada dengan ranah seperti dengan ranah qat'i, dalil naqli tapi qat'i. Dia qat'i, dia dalilnya dalil ayat tapi pemahamannya adalah qat'i. Mana contoh? Ya, jelas wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Itu qat'i itu tentang riba. Ya, tidak ada ranah ijtihad di sana. Ya, tidak ada khilaf ulama tentang hukum riba. Tak ada. Sepakat para ulama hukum riba haram. Tak bisa kita alih. Kalau riba seketek bolehnya ustaz. Ya, tak ada riba seketek. Itu dah pokoknya riba. Kan Allah jelaskan sedetailnya itu dalam Al-Quran itu. Ya. Wa ahallallah, apa dalam ayat itu? Ya ayyuhalladzina amanu, apa? Ayat tentang riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Kemudian fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallah. Apa ayat awal?
Wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Wa in tumtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tuzlamun. Wa in kana dhu usratin fanadhiratu ila maisarah. Jadi di sana disebutkan apabila kamu taf'alu, jika kamu juga melakukannya riba, maka kita mengajak Allah dan Rasulnya untuk berperang. Maka hukum di situ hukum qat'i. Nah, gitu. Jadi tafsirul alfadhul lughawiyah, mentafsirkan dengan lafaz-lafaz lughawi. Ada seperti i'rabul Quran, ada seperti tafsir ma'anil Quran. Fala yajuzul kalamu fih. Maka tidak boleh berbicara padanya itu kecuali dengan menukilkan yang sahih daripada jihad muta'ammidina min ahlih. Tengok muta'ammidin ni pendapat yang kuat mu'tamad. Jadi tak boleh kita mengambil dalam mentafsirkan ayat itu pendapat yang lemah, tak boleh. Harus mengambil pendapat yang kuat daripada para ulama. Oh ini pendapat yang paling kuat. Oh ini bab ini masalah yang paling kuat gitu. Wa amma man kana laisa min ahlih. Adapun siman orang yang tidak adalah pakarnya tafsir. Dia bukan ahli tafsir. Ya. Siapa dia? Orang yang tidak memiliki alat-alat tadi. Tidak dia mahir ilmu nahu, tidak mahir ilmu saraf, tidak mahir ilmu balaghah, ilmu mantiq, ilmu faharuma alaihi tafsir, maka haram di atasnya orang untuk mentafsirkan ayat. Jadi hati-hati itu. Jadi kita jangan buat tafsir pula lagi, bukan ahlinya. Lakin lahu ayan kila tafsir an muta'ammidin min ahlih. Bahkan dia mesti untuk mengambil pendapat ahli tafsir dari pendapat yang mu'tamad. Nah, begitu. Jadi mudah-mudahan awak kau belum bisa lah gitu. Tafsir siapa? Tafsir Syanunya belum bisa. Makanya di Indonesia ni siapa yang punya tafsir? Quraish Shihab. Nama tafsir Al-Misbah. Itu pun banyak dikritik oleh para ulama. Tapi walhasil cukup baguslah hasil karangan beliau. ثم المفسرون برأيهم من غير دليل صحيح أقسام. Kemudian para ahli tafsir dengan pendapat mereka dengan tidak ada dalil yang benar itu dibagi dengan beberapa pembagian, kata Imam Nawawi rahimahullah. Mana dia? Satu minhum may yahtaju bihi ala tashihi madhhabih. Punya. Jadi ada mufassir itu dia mentafsirkan dengan pendapat dia ala ra'yi. Ra'yi itu pendapat dia sendiri. Tidak memakai dalil-dalil yang sahih. Ada pembagian-pembagian mereka. Pertama, mereka orang yang berhajat dengannya di atas pembenaran terhadap mazhabnya. Ada seorang tafsir, pendapat mazhab ini yang dibenarkan. Seperti pendapat yang tafsir yang sudah kita sebutkan tadi. Wa taqwiyatul khatirah, dan menguatkan akan khawatirnya lintasan-lintasan yang membuat dia ragu itu yang dia kuatkan. Beserta bahwasanya dia la yaghlibu ala dhannihi, dia tidak menguasai di atas dhannya. Dhan ini prasangkanya bahwa itu yang dimaksud oleh ayat itu. Jadi dia ingin membenarkan pendapat dia, ingin menghilangkan was-was di dia, kemudian dia sendiri pun pendapat-pendapatnya itu bukan itu yang dimaksud sesungguhnya dengan ayat. Bahkan wa innama yaqsidu adh-dhuhuru ala khasmih. Bahkan maksud yang sebenarnya daripada ayat itu justru ala khasimi. Ala khasimi itu yang berlawanan. Umpamanya kita contohkan masalah ayat daripada ayat riba. Dia mencontohkan contoh riba yang diharap, yang dibolehkan. Padahal sebenarnya maksud ayat itu riba yang diharamkan. Mana ada riba yang dibolehkan? Itu menyalahi namanya. Tuh. Kedua, minhum mayaqsidu du'a ilal khair. Mereka bertujuan untuk mengajak kepada kebaikan. Nah, ini ada orang yang mentafsirkan ayat dengan pendapat mereka, tapi tujuannya mengajak orang kepada kebaikan. Itu saja.
Dan mereka ini tidak berhajat, tidak peduli dengan ayat min ghairi an tadhhara lahu dilalatun lima qalah. Dia tak butuh dengan dalil-dalil yang jelas terhadap ucapannya. Pokoknya nyajak orang, ayolah kita ramai-ramai ke masjid, solat kita berjamaah, solat ke masjid ni penting. Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran, aqimis salah, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kan tak ada kait mengaitnya dengan nyamajak orang solat ke masjid berjamaah, tapi ayat yang dipakai lain. Nah, ada tipe orang yang kedua seperti itu. Biasanya orang-orang yang apa? Ayolah rajin-rajin kita sedekah. Karena sedekah ini untuk menutupi segala kesalahan-kesalahan kita. Sedekah ini nanti akan menerangi kita di alam kubur. Sedekah ini nanti akan menjadi syafaat untuk kita. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, innas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Pokoknya lain yang nyajak orang, lain pula ayat yang dipakai. Ada tipe orang yang keduanya, kata Imam An-Nawawi. Tujuannya mengajak orang kepada kebaikan, tapi ayat yang dipakai lain gitu. Ayolah menikahlah lagi yang belum menikah. Menikah itu orang yang menikah Allah janjikan kebaikan-kebaikan untuknya. Siapa yang belum menikah dia akan rugi. Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran, fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Tak ke mana-mana. Dia mengajak orang menikah, tapi ayat tentang nikah babini banyak yang nyesabitnya. Itu ada tipe orang yang seperti itu. Dan ada tipenya lagi, ini mufassir yang mentafsirkan dengan ra'yi tadi, alfadhuhul arabiyyah min ghairi wuquf ala ma'aniha inda ahliha. Orang mereka mentafsirkan lafaz-lafaz Arab dengan tanpa mengetahui makna-makna daripada ayat itu. Mimma la yu'khaz illa bisima'i min ahli al-arabiyyah. Dia mentafsirkan itu tidak dari sumbernya, tapi dari pendengaran orang-orang Arab. Dia orang Arab berbicara, kemudian itu pula yang dibuat ke tafsirnya. Itu bermasalah. Apalagi orang Arab hari ini sudah banyak terusak. Bahasa-bahasa Arab banyak yang dirusak. Apalagi seperti di Saudi. Itu kalau sering kita dengar Saudi itu, orang-orang Bangladesh, orang-orang Pakistan, itu yang sopir-sopir itu, ana sawak-sawak ma'ak katanya. Ana sawak-sawak ma'ak. Itu bahasa awak tu. Ana sawak-sawak ma'ak. Sawak-sawak itu sama-sama. Sawaun gitu. Ana sawak-sawak ma'ak katanya. Bersama engkau ni. Kemudian cik leh, ana la limaza-maza kok diroba ke cik. Ana la limaza-maza. La itu tidak. Limaza tidak mengapa-mengapa. Kok diroba, doroba itu kan pukul artinya. Aku tak ngapa-ngapain kok aku dipukul katanya kan. Rusak kawaid bahasa Arab kalau model itu. Nah, tak bisa. Wa ma fiha minal hazfi wal ikhtisar. Dan dhamir, hakikat, majaz, umum, khusus yang didahulukan dan ditakhirkan ijmal baina ghairi zazik mimma khilaful zahir. Wa la yakfi ma'a dhalika ma'rifatul arabiyyah wahdah. Dan tidak cukup mengetahui bahasa Arab saja, bal akan tetapi mestinya dia mengetahui perkataan orang-orang ahli tafsir. Jadi bukan pula ahli tafsir kau cukup dengan bahasa Arab aja, enggak, tapi mesti dia tahu bahasa Arab. Nah, itu dia. Maka tafsir-tafsirnya orang-orang liberal, orang-orang ateisme itu tak disebut dengan tafsir. Kenapa? Karena dia tak bahasa Arab. Dia tak faham bahasa Arab. Gitu. Dia mesti bahasa Arab, tapi bukan pula bahasa Arab itu satu-satunya gitu. Wa ala iradatil khusus au idmar atau dhamir wa ghairi zalik mimma huwa khilaful zahir. Kama idza kana lafzu mushtarakan fil ma'ani. Ada lafaz-lafaz yang mushtarak dalam beberapa makna. Fa'alima fi mawdi'an al-murad ahadil ma'ani summa fasara kulli ma ja'a bih. Fa hadha kullu tafsir bil ra'yi wa huwa haram wallahu a'lam. Jadi ada dalam ilmu mantik itu ada namanya lafaz mushtarak. Ada lafaz itu muradif, muradifun. Ada lafaz itu apa leh? Tabayunan. Itu di dalam mantik ada itu. Hadza wabillahi at-taufiq. Jadi hukumnya intinya mentafsirkan ayat Allah bi ra'yi dengan pendapat kita masing-masing itu hukumnya haram. Tak boleh. Maka kalau kita bukan ahli tafsir,
Kalau kita bukan ahlinya, maka lebih elok kita untuk mengatakan diam atau tidak berbicara apa-apa tentang tafsir Al-Quran. Karena Allah Ta'ala sendiri, Nabi kita sendiri mengatakan dalam riwayat hadis, man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang mentafsirkan Al-Quran dengan ra'yi pendapatnya saja tanpa pakai dalil nas yang kuat, falyatabawwa, maka disediakanlah tempatnya di dalam neraka. Azza wa billahi at-taufiq wallahu a'lam bissawab. Insyaallah sedikit lagi kita akan khatam insyaallah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين صلى الله ربنا أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Anda